عبده ورسوله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan keberkahan, bulan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat siam dan interaksi dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan dan bulan setelahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ketakwaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya, yang senantiasa mendakwakan risalahnya, yang senantiasa memperjuangkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hidup kita sukses berkah, mati kita dalam kondisi husnul khatimah, kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan syafaatul uzma darinya dan memperkenankan kita semuanya memasuki surga firdausil a'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin berwasiat khususnya bagi diri saya, umumnya bagi siapapun yang mendengarkan khutbah Jumat kali ini, mari terus tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa memperkokoh ibadah kita kepada Allah. Takwa memperkokoh persaudaraan sesama kita sehingga kita menjadi orang-orang yang hanya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama saudara-saudara kita yang lain. Semoga keimanan dan ketakwaan baik secara personal ataupun secara komunal semakin hari semakin kokoh. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menegaskan 3 target Ramadan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ayat 183 sampai 186 dalam surah Al-Baqarah. Ayat 183 Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan siam kepada kalian. Kemudian diakhiri dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, la'allakum dalam ilmu nahwu para ulama mengatakan la'alla litaraji. La'alla itu sebagai sebuah harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya mencapai satu situasi dan kondisi. Apa itu? Yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan tidak mungkin digapai oleh seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengokohkan keimanan itu harus membuktikan ketaatannya kepada Allah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya syariat siam.
Alhamdulillah wa syukurillah, 9 hari kita laksanakan siam di Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghantarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman, sebenar-benarnya iman, kokoh, benar, maksimal saumnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di ayat yang ke-185, diawali dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akhiri ayat tersebut dengan la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara rinci setelah itu bahwa di antara tanda dan karakter syariat Islam adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menegaskan bahwa dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kita semuanya hidup menjadi mudah dan penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyampaikan kepada kita agar kita menggenapkan bilangan ibadah kita di bulan Ramadan. Saumnya harus 1 bulan. Kemudian setelah itu diakhiri dengan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan la'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Juzani di dalam kitab At-Ta'rifat menegaskan bahwa syukur itu ada 2. Pertama adalah syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Itu namanya syukur secara lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan syukur itu secara sempurna. Dengan apa syukur secara sempurna? Syukur secara sempurna dilaksanakan dengan al-arkan. Al-arkan itu maksudnya adalah seluruh anggota tubuh kita, baik secara jasadiah atau fikriyah atau qalbiyah, semuanya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terus meningkatkan kualitas seperti ini dengan dibimbing berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang menjadi target kedua siam, yaitu la'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah turun, syariat Islam telah sempurna. Apakah hari ini kita rajin membaca Al-Quran? Apakah hari ini kita rajin menerjemahkan Al-Quran? Apakah hari ini kita rajin membedah isi kandungan Al-Quran? Sehingga Al-Quran bukan hanya kitab suci yang disimpan di rak-rak buku. Al-Quran bukan hanya kitab suci yang kita bawa mondar-mandir kemana-mana. Akan tetapi Al-Quran sejatinya harus menjadi kitab suci sebagai panduan kehidupan kita semuanya. Inilah yang dimaksudkan oleh para ulama dengan Al-Quran dusturuna, Al-Quran sebagai pegangan hidup kami, Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kami, baik skalanya pribadi, skalanya berkeluarga, skalanya dalam lingkungan, bahkan skalanya bernegara dan antar bangsa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika Al-Quran sudah diturunkan, akan tetapi Al-Quran tidak pernah dibaca, Al-Quran tidak pernah dikaji isi kandungannya, dan Al-Quran tidak dijadikan pedoman dalam kehidupan kita semuanya, apa alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku itu telah meninggalkan Al-Quran. Ya Allah, kaumku tidak mau lagi membaca Al-Quran, kaumku tidak mau lagi mengkaji isi kandungan Al-Quran, kaumku sudah tidak mau lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Kita ingin dicatat sebagai hamba Allah, kita ingin dicatat sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin
kita tidak mau mengikuti isi kandungan Al-Quran. Padahal Al-Quranul Karim tadi tegaskan, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini agar kalian menjadi susah. Tidak, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Bahkan siapapun yang senantiasa mengkaji Al-Quran dan melaksanakan isi kandungan Al-Quran, maka mereka akan keluar dari kegelapan kehidupan menuju cahaya kehidupan ini. Presiden IMF, bahkan Presiden kita Bapak Joko Widodo, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahkan Kepala BIN Pak Budi, semuanya mengatakan Indonesia memasuki tahun gelap gulita tahun 2023 ini. Sampai kapan? Tidak tahu sampai kapan. Maka saya ingin mengatakan kepada seluruh bangsa Indonesia, jika para tokoh-tokoh nasional, bahkan para tokoh internasional telah mengatakan tahun 2003 tahun gelap gulita, apa yang akan kita lakukan? Jika kita tidak mengokohkan keimanan dan ketakwaan, dan jika kita tidak mau berpedoman kepada Al-Quran, maka tahun gelap gulita itu kita tidak tahu sampai kapan terjadi. Akan tetapi, jika kita kokohkan keimanan, kita kokohkan ketakwaan, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka yakinlah Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang akan mengeluarkan kaum muslimin, Allah yang akan mengeluarkan kondisi bangsa dan negara, bahkan kondisi umat manusia seluruh dunia yang hari ini ada dalam kegelapan menuju cahaya. Karena bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah mengeluarkan itu, sebagaimana dulu orang-orang Arab yang ada dalam kondisi kegelapan, yang ada dalam kondisi kebodohan, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran, utus Nabi Muhammad SAW, maka hanya dengan waktu 23 tahun orang-orang Arab yang bodoh itu, bangsa Arab yang ada dalam kondisi gelap gulita itu, telah keluar menjadi bangsa-bangsa yang terhormat di seluruh penjuru bumi. Hari ini adalah kesempatan kita untuk berbekal. Bulan ini adalah kesempatan kita untuk berbekal agar kita semuanya mampu keluar dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kondisi gelap gulitanya zaman. Wal iyadu billah, wal iyadu billah, wal iyadu billah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, seluruh para tokoh dunia memprediksikan bahwa mulai tahun ini adalah tahun gelap gulita, diawali dengan resesi ekonomi global, akan banyak sekali pengangguran, bahkan akan banyak sekali negara-negara yang kolaps. Maka dengan kondisi itu, bisa jadi satu negara dengan negara lain saling mendominasi, ingin menguasai satu negara dengan negara yang lain. Karena apa? Karena lapar, karena kondisinya sangat tidak stabil. Saya menyarankan kepada semuanya, mari berjuang mengokohkan keimanan, mari berjuang memberikan manfaat ke banyak orang. Dengan apa? Amankan kondisi logistik. Maksudnya apa? Tanam dari sekarang tanaman-tanaman yang bisa kita makan langsung, seperti pohon pisang, umbi-umbian, karena ketika matang langsung bisa dimakan. Karena bisa jadi krisis ekonomi
lebih mengerikan dari tahun 1998 dan 99. Krismon pernah kita lakukan. Itu hanya sekupnya Indonesia. Hari ini akan terjadi resesi global dunia, di mana seluruh dunia bingung seperti apa solusinya. Yang pertama saya ingin katakan kepada semuanya, persiapan dari sekarang logistik makanan. Jangan sampai ada tanah yang nganggur. Jadikan setiap jengkal tanah yang ada di depan rumah kita dan di belakang rumah kita ditanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat yang bisa kita konsumsi. Yang kedua adalah kokohkan betul keimanan dan ketakwaan. Dengan apa? Dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 11 hari lagi, ada 10 hari lagi untuk mengasah diri kita, untuk mengasah batin kita agar wusul dan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita senantiasa muraqabah, merasa terus-menerus dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika batin dan hati kita terus-menerus bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih apapun situasi dan kondisinya. Ketika kita dekat dengan Allah, yakinlah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian dekat dengan Allah, jika kalian senantiasa menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukurlah karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka berbekalah semaksimal mungkin. Jangan sampai saum kita bolong, jangan sampai tarawih kita bolong, jangan sampai Al-Quran tidak pernah dibaca dan tidak pernah dikaji. Berbekalah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguh perbekalan yang paling utama dalam kehidupan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang maksimal dan kokohkan persaudaraan sesama kita. Semoga diri kita, semoga keluarga kita, semoga lingkungan kita, semoga Karawang, semoga Bekasi, Jawa Barat, Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya dan bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bermunajatlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من أهل الصيام. اللهم اجعلنا من أهل القيام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل الغفران. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أعلم بالصواب. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.